Yeah. Berikutnya dari 08214061 sekian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Afwan, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah boleh order GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya? Iki sing sebut maknani opo, patput ya. Ketika sedang berduduk-duduk di masjid, apakah termasuk transaksi jual beli di masjid? Kemudian yang kedua, kadang kalau ada acara misal walimah ba'da duhur, ibu-ibu rata-rata sebelum duhur sudah siap-siap. Biasanya sebelumnya sudah dandan, udah ambil wudhu sekalian, make up atau mungkin skincare itu iki apa meneh. Itu merusak atau membatalkan wudhu? Tidak, karena tidak sedikit skincare yang mengandung retinol, alkohol sekian persen, seramid, iki kita sing tekon kulino dandan iki mudeng kabeh dan lain sebagainya. Sekian Ustadz, jazakumullah khairan. Monggo Ustadz. Nggih. Orderan. Yang pertama masalah order makanan lewat tadi itu nggih, aplikasi Pak. Niku ShopeeFood, GoFood niku aplikasi. Dados sakniki jenengan niku nggih gesang wonten zaman serba fast food. Jadi maksudnya itu orang ngagem aplikasi, ngagem HP, pengen martabak teng Tawangmangu jenengan teng Blumbang mung kanton mencetek ngerti teko dewi. Nah niku GoFood. Nah menawi teng kota nggih pun biasa nggih hal yang seperti ini. Memang ini kita butuh dudukkan dulu takif ataupun kedudukan akadnya ini akad apa. Nah, ada hasil diskusi kami dengan guru kita semua ya, Dr. Labib, beliau mendudukkan akad seperti ini dinamakan akad murabahah alal amri bisyira. Jadi lebih dekatnya gitu. Apa itu murabahah alal amri bisyira? Saling menguntungkan dengan perintah kita suruh orang beli. Jadi ketika kita ngorder itu kita baru nyuruh orang beli dan janji mau membeli barangnya. Nggih, somami ngapunten kula badhe mesen niku ShopeeFood atau GoFood. Kan enten tukange to biasanya nggih, tukang ojek ngoten niku to. Nah, itu ngagem seragam ijo-ijo, ngagem seragam kuning oren gitu. Nah, ketika saya teken aplikasi beli martabak itu sebetulnya saya baru janji beli. Paham nggih? Janji beli. Kowe tuku martabak, kowe nek bar tuku kowe gorene tak tukune. Ngoten niku. Gambaran akadnya nggih. Jadi ketika itu saya belum betul-betul beli. Paham? Ketika saya ngorder niku saya belum betul-betul beli, tapi baru ngekon wong kon tuku. Janji engko nek kowe tuku tak tukune. Nah, itu akad yang paling benar tentang ShopeeFood itu dan hukumnya murabahah alal amri bisyara. Kenapa? Karena kita boleh setelah kita order, nah niki tukange ShopeeFood, GoFood niku pun tumbas martabak, mau antri suwe gitu. Pun angsal martabake pun ditumbas, ngerti-ngerti close order. Niku kan terjadi. Rasido tuku wagel nih gitu. Tapi memang seperti itu rekayasa akad yang dibangun itu namanya murabahah alal amri bisyira. Yang nyuruh beli tadi berhak membatalkan. Bahkan ternyata ngapunten sing tukang ojek ini tukang ojek GoFood dan yang lainnya tuh udah datang ke rumah. Kita mesen martabak teng mereke napa martabak napa ngoten. Sing ditukokke liyane. Niku lho kok sing ditukokke iki aku pesene kono. Rasido niku secara syariatnya sah. Nih nek ra mesake ngono lho ya wis ditukokke wis. Nggih. Tapi secara akad syar'inya sah gitu. Nah, berarti transaksi itu kapan terjadi? Ketika barang diantar. Barang diantar baru kita kemudian kan bayar toh. Nah itu sudah sekalian keuntungan batine wong wau niku kan pun sekalian masuk di situ. Nah itu baru terjadi akad. Martabak rego
20 niku saged mundak dadi 3 dosa niku ya 30.000 itu gara-gara tadi akadnya adalah murabah. Ngampun protes lho ning kono regane 20 mangsamu aku antri karo nganter ki ora mbok regani kan ngoten. Nah, jadi boleh enggak ketika ngorder itu di masjid? Ya boleh. Soalnya ketika ngorder itu belum transaksi jual beli, baru nyuruh orang untuk beli. Kapan transaksinya? Kalau sudah sampai. Nah, nek pas dugi, nah, kondisinya iktikaf terus weh kene mlebu-mlebu kene piro enteke nyoh iki. Nah, itu baru ndak boleh, makruh tapi hukumnya tidak haram. Makruh seseorang akad jual beli di masjid. Masalah tadi make up, skincare dan macam-macam niku ya kesimpulannya gini, selama di situ ada bahan-bahan yang menghalangi seseorang dari wudhu, kalau dia dipakai sebelum wudhu, kemudian habis itu wudhu, menghalangi masuknya air ke pori-pori kulit kita, maka itu tidak sah wudhunya. Itu kalau sebelum wudhu. Kalau setelah wudhu, ya toh, kemudian di situ ada bahan-bahan yang disebutkan tadi, ada unsur alkohol dan semacamnya yang kemudian didudukkan menurut para ulama itu masuk kepada jenis alkohol yang khamr, maka itu membatalkan maka itu bukan membatalkan wudhu, tapi itu wajib dihapus kalau pengen sholat, karena itu adalah perkara najis. Kalau wudhunya tidak batal ya, karena itu terkena bab najis, bukan hadas. Kalau hadas batal wudhu, kalau najis berarti harus dibersihkan. Tapi di sini memang ngapunten ada khilaf terkait jenis alkohol yang biasa dipakai untuk kosmetik. Ya di sini ada khilaf. Ya seperti termasuk parfum semprot. Nggih. Parfum semprot yang bakhah itu istilah bahasa Arabnya. Parfum semprot ini ada etanol. Etanol itu adalah satu bahan yang berunsur alkohol di dalamnya. Nah, di sini ulama kontemporer memang berbeda pendapat mendudukkan etanol, apakah ini khamr atau bukan khamr. Ya, dia mengatakan etanol ini khamr. Karena apa? Karena kalau dia diminum, dia juga akan memabukkan. Gitu. Tapi ada yang mengatakan enggak, beda. Etanol termasuk alkohol yang digunakan untuk antiseptik kesehatan, itu adalah alkohol yang memang tidak layak diminum, sehingga kalau minum itu bahaya malahan bisa ini enten Pak Galih nih itu bener nggih ngoten nggih, jadi nggak boleh diminum itu ya, alkohol yang biasanya untuk kesehatan dan itu nggak bisa diminum, sehingga dikatakan itu bukan khamr, memang unsurnya alkohol. Tetapi alkohol ini bukan jenis khamr yang kalau diminum memabukkan. Karena ini justru kalau diminum malah mematikan gitu. Nah, di situ ulama membedakan, terus ada beberapa penelitian seperti dari Darul Ifta Misriyah itu memang melihat bahwasanya ada perbedaan antara jenis alkohol yang digunakan untuk kosmetik dengan alkohol yang dicampurkan untuk minuman dari sisi senyawanya dan seterusnya. Kesimpulannya masalah ini khilafiyah. Kalau yang pengen hati-hati ya tadi, kalau sudah wudhu, sudah macam-macam make upan yang kemudian mengandung sisi alkohol ini, itu berpengaruh kepada keabsahan sholat. Jadi nek meh ajeng sholat itu berarti harus dibersihkan. Nggih. Wudhu melih Pak Ustaz, mboten kedah wudhu. Jenengan cuci muka itu cukup, yang penting betul-betul bersih. Mekaten nggih ibu-ibu, jelas. Berarti mungkin nek tumbas niku wau, tumbas napa? Tumbas skincare napa? Skincare, make up dan macam-macam harus sambil dilihat napa? Kandungannya nggih. Isinya napa ngeten. Kalau pengen kehati-hatian dan keluar dari khilaf ya tadi dibersihkan semuanya. Tapi memang tadi ada khilafiyah di dalam perkara alkohol yang digunakan untuk kosmetik. Wallahu ta'ala alam. Setengah rolas wis adus, duadan, arep among tamu gitu. Salat kon ra opsi.
bareng neng kelurahan dayuwe teko malah kaya kethek ogleng ya nggih nun sewu nggih